Sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus, bertemu kembali bersama saya, Frater Dominikus Evan Roy Gultom CMF dalam Musafir edisi Minggu ketiga masa Prapaskah. Untuk memulai permenungan ini, marilah kita memulainya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan kepada kami jalan hidup yang benar, supaya kami tidak tersesat. Semoga selama masa tobat ini, kami sungguh-sungguh mengarahkan diri untuk selalu berada di jalan Putramu, yaitu jalan keadilan, kejujuran, kedamaian, dan cinta kasih. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan daku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari Aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang-orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kisah Yesus menyucikan bait Allah terdapat dalam keempat Injil. Di sini kita dapat mengerti dan melihat bahwa keempat Injil ingin menekankan kisah penting dari peristiwa ini. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus sebagai orang Yahudi hendak ikut merayakan hari raya Paskah di Yerusalem. Ketika ia tiba di bait suci, ia mendapati bait Allah telah dipenuhi dengan pedagang-pedagang kurban persembahan dan juga penukar-penukar uang. Perayaan Paskah di Yerusalem merupakan kesempatan besar bagi para pedagang untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, karena dipenuhi dengan peziarah dari seluruh dunia untuk merayakan Paskah dan juga mempersembahkan kurban. Pada masa itu, uang Roma tidak berlaku dan dinyatakan najis, sehingga para peziarah harus menukarkan uang kepada para pedagang. Kesempatan itu digunakan oleh para pedagang untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan anggota keluarga imam besar Hanas dan Kayafas menjadi pengelolanya. Suasana ibadah dalam bait Allah kala itu berubah menjadi pasar yang dipenuhi dengan hiruk pikuk dunia.
Reaksi Yesus ketika melihat bait suci menjadi pasar ialah membuat cambuk untuk mengusir hewan kurban dan pedagangnya. Ia membalikkan meja-meja dan menghamburkan uang penukar di tanah. Dalam pengusiran ini, Yohanes menghadirkan hewan kurban yang turut diusir oleh Yesus. Dari sini kita dapat merefleksikan sesuatu, yakni Tuhan tidak menghendaki kurban berdarah ataupun kurban persembahan atau kurban bakaran. Persembahan yang Ia inginkan ialah persembahan hidup dan cinta kita kepada Tuhan. Reaksi Yesus atas penyucian bait Allah mendapatkan protes dari orang Yahudi. Orang Yahudi meminta tanda dan hak Yesus atas perbuatannya. Akan tetapi, Yesus tidak memberikan tanda kepada mereka, sebab tanda yang akan Tuhan berikan kepada mereka ialah kebangkitannya sendiri. Namun, untuk menjawab pertanyaan orang Yahudi, Yesus menyuruh mereka merombak bait Allah dan dalam 3 hari Ia akan mendirikannya kembali. Ironinya, orang Yahudi menanggapi perkataan Yesus ini dengan lurus. Yang mereka tanggapi ialah Yesus menyuruh mereka untuk merombak bangunan bait Allah secara fisik. Sedangkan yang Yesus maksudkan ialah dirinya sendiri. Orang-orang Yahudi percaya bahwa Tuhan tinggal di bait Allah, yaitu bait Allah yang ada di Yerusalem. Sehingga mereka datang membawa kurban persembahan. Jadi, ketika Yesus meminta mereka untuk merombaknya, tentu saja mereka tidak setuju. Karena untuk membangun bait Allah itu diperlukan waktu yang cukup panjang, sehingga bagi mereka itu sangatlah mustahil untuk Yesus mendirikannya kembali. Dari peristiwa ini, saya merefleksikan bahwa Yesus mengisyaratkan bahwa bangunan bait Allah bukan hanya sekedar bangunan fisik saja. Sebab bangunan bait Allah akan terbelah atau akan hancur. Dengan hancurnya bait suci, maka perjumpaan antara manusia dengan Tuhan tidak lagi dapat terjadi di bait Allah. Akan tetapi, bait Allah yang sejati adalah tubuh Kristus yang bangkit. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dapat kita petik dari bacaan hari ini? Yang pertama, persembahan yang Tuhan kehendaki bukanlah kurban bakaran ataupun kurban berdarah, melainkan pemberian hidup kita dalam mencintai Allah dan sesama. Dan yang kedua, bait suci utama kita bukanlah gedung atau bangunan megah, melainkan Kristus yang bangkit. Semoga 2 bingkisan refleksi sederhana ini dapat membantu kita untuk mengarahkan hidup kita kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menutup permenungan kita ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala karunia yang Engkau berikan kepada kami, terutama pada hari ini Engkau memperkenankan kami untuk merenungkan sabda-Mu. Kiranya apa yang telah kami renungkan pada hari ini dapat mengantar kami untuk menuju kepadamu. Dikau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.